Pemirsa, warga di Kampung Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan ular sanca batik sepanjang 3 meter. Ular ditemukan penghuni rumah berada di dalam toilet rumah seorang warga. Mana coba lihat ya? Asal jangan mau beragu mah. Ih, mau gede banget mah. Petugas pemadam kebakaran yang dihubungi pemilik rumah langsung berupaya mengevakuasi ular sanca dari dalam toilet di rumah Badriati, warga di Kampung Benteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Meski butuh waktu lama karena ruang kamar mandi yang cukup sempit, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan ular sepanjang 3 meter tersebut dari dalam toilet. Ular pertama kali ditemukan anak pemilik rumah saat mencari suku cadang sepeda motornya. Bukannya menemukan yang dicari, ia justru menemukan ular yang kemudian masuk ke dalam septic tank. Terus panggil damkar dulu, dia udah nggak ada. Jadi turun ke itu, ke septic tank. Masih mau dibuka kaget ya? Masih toiletnya mau dibuka kaget? Iya, baik kaget lagi, ini aja astagfirullah. Setelah ular dibawa petugas damkar, pemilik rumah kemudian membersihkan rumah untuk memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, usia senja tidak menghalangi sosok yang satu ini untuk berjuang menghadapi kerasnya hidup. Bermodalkan sekotak alat jahit, Pak Kani menawarkan jasa menjahit sepatu rusak kepada warga. Mau jalan, ternyata sepatu kesayangan rusak. Oh iya, di sekitar sini, kalau tidak salah, ada seorang kakek yang menawarkan jasa jahit sepatu rusak. Dialah Pak Kani, yang setiap hari menawarkan jasa memperbaiki sepatu rusak di Jalan Arun, Kompleks Perumahan Pertamina di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Merantau dari Garut ke Jakarta pada tahun 1980, Pak Kani sudah menggeluti profesi ini 40 tahun lamanya. Pak, tunggu Pak. Pak, ini udah selesai ngeselnya atau gimana nih? Udah. Oh, udah. Saya tadi nyari Bapak tuh di sana. Iya. Kirain saya mangkal di sana. Iya. Di usia senjanya, Pak Kani tidak kenal lelah menanti warga yang ingin menggunakan jasanya menjahit sepatu rusak agar bisa kembali digunakan. Setiap hari, Pak Kani menawarkan jasanya dari pukul 9 pagi hingga sore hari. Tak peduli cuaca terik, kakek berusia 77 tahun ini duduk di sisi jalan atau depan rumah warga dengan kotak tua usang yang setia menemaninya sejak bertahun-tahun silam. Berangkat jam 12 pulang. Ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak tuh terus. Ya, bener nggak bohong, nggak. Terus keluar sore, habis asar. Keliling Sampai, lagi? iya, keliling lagi, muter yang tadi di situ ya, mangkal, di tempat pangkalan. Sampai 5:30, dapat 20. Oke, per harinya biasanya kalau 20.000 Pak? Iya, 20.000. dapat 20.000 sehari. Aduh, terus terang aja ya, 3 hari nggak dapat, sehari dapat, iya, 4 hari, Nggak ada yang jajan. 4 hari nggak dapat. Iya, Sehari dapat, sepi ya. iya, buat kontrakan. Keahlian menjahit sepatu dipelajari Pak Kani dari kawan-kawannya sejak semasa muda dulu. Tidak heran, kualitas hasil jahitan tangan Pak Kani tidak perlu diragukan. Baik sekali orangnya, dia rajin beribadah, saya sering ketemu di masjid, sholat 5 waktu, dari subuh, lohor, asar, biasanya saya ketemu, dan dia memang mangkal di sudut-sudut komplek ini. Hubungan dengan masyarakat sini baik, dan hampir seluruh kompleks ini sudah mengenal dia. Anak-anak saya juga kalau misalnya sepatu ada
terkupas selalu memanggil dia. Meski tidak menentu, penghasilan Pak Kani dari menjahit sepatu selalu ia syukuri. Selain untuk makan sehari-hari, pundi rupiah yang ia dapatkan juga digunakan membayar sewa kontrakan tempat ia bernaung bersama istri tercinta. Tua, dan begini aja, dapat nggak dapat bebas. Iya, keliling aja di situ tiap hari. Nggak kemana-mana, di situ aja. Di usia senjanya, tidak ada keinginan lain selain menikmati hari-harinya bersama sang istri, sembari tetap menjalankan keahliannya menawarkan jahit sepatu pada warga yang membutuhkan jasanya. Dari Jakarta, Camar Haenda, Leman, iNews melaporkan. Permudah pelanggan mengakses layanan kelistrikan, PLN meluncurkan Diantek Optimization 2021. Layanan ini dapat diakses di aplikasi PLN Mobile. Sebagai komitmen dan wujud dari transformasi PLN yang salah satunya fokus pada pelanggan, PT PLN Persero meluncurkan Diantek Optimization 2021. Layanan terpadu yang dapat diakses di aplikasi PLN Mobile ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan layanan produk PLN. Nah, kita berharap dengan adanya aplikasi ini memudahkan pelanggan kita untuk melakukan baik itu tambah daya maupun keluhan karena pemadaman atau hal lainnya yang terkait dengan kelistrikan. Jadi dengan adanya aplikasi ini di Banten yang luas wilayahnya hampir 9.000 km persegi akan sangat membantu ya bagi kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat pelanggan PLN khususnya di Banten. Selain itu, dengan inovasi terbaru berbasis digital ini, pelanggan PLN nantinya diberi kesempatan untuk memberi penilaian baik saat melakukan keluhan, maupun saat masalah yang mereka hadapi sudah terselesaikan oleh pekerja Diantek. Bisa melakukan atau memberikan komplain melalui aplikasi, ya kemudian petugas kami juga bisa dilakukan tracking bagaimana performanya, berapa lama bisa tiba di lokasi, seperti apa layanan, termasuk memberikan rating terhadap petugas. Dan ini keluhan dan saran dari pelanggan menjadi masukan penting untuk perbaikan kinerja dan layanan PLN. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang akhir tahun 2021, MNC Group telah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam sejumlah unit bisnis, baik di bidang media, jasa keuangan, dan properti. Menyambut tahun 2022, MNC Group akan terus mengedepankan kepuasan pelanggan dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan pasar. Kondisi pandemi tidak menghalangi MNC Group untuk mengembangkan sejumlah produk berbasis digital, seperti banking, media, hingga OTT. Produk berbasis digital ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dari jumlah followers dan subscribers di sosial media yang terus meningkat. Digital seperti RCTI Plus, Vision Plus, ya, portal kita, itu nanti bisa berkembang ke luar negeri. Dan the size of the population of the world itu 7 miliar lebih dan tumbuh terus. Ya. Tapi apakah kita mampu berkembang di luar negeri? Yes, tapi yang akan kita bangun domestiknya dulu. Pada dasarnya kita MNC Group secara keseluruhan sekarang ini serius untuk melakukan transformasi dan juga membangun digital platform secara bisnis model baik juga secara organisasi, secara teknologi, secara proses sistem. Kedepannya, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo mendorong seluruh unit MNC Group untuk memaksimalkan peran sosial media sebagai media promosi dan penyambung informasi yang tepat bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga ditangkap karena menggunakan plat nomor dinas Mabes TNI palsu. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.